Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abah Patron Channel, jumpa kembali dengan saya. Di video kali ini, saya akan sampaikan pembahasan mengenai perbedaan metode pada pola celana panjang. Semoga saja video ini dapat bermanfaat bagi sahabat, dan bagi sahabat yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya sahabat. Dan jika sahabat menyukai video-video dari saya, silahkan di like videonya dan berikan komentar yang positif. Oke sahabat, kita lanjut ke pembahasan. Baik sahabat, kita mulai. Di sini saya tidak akan membahas historis dari metode tersebut, dan saya yakin metode ini sudah sangat dikenali terutama oleh para pembuat pola. Kemudian saya akan sebut saja metode A, metode B, dan metode C untuk sekedar mempermudah memahami bahasan ini. Selanjutnya, mari sahabat perhatikan tampilan size pack celana jeans regular fit sebagai gambaran real dari tipe pola tersebut. Pertama, saya tampilkan poin ukuran dalam sentimeter, kemudian size-nya saya pilih size 31, dengan poin-poin ukuran antara lain lebar ban pinggang 4 cm, kemudian setengah lingkar pinggang 40,5 cm, setengah lingkar pinggul 50 cm, lantas selangkang depan atau front raise 20,5 cm, kemudian selangkang belakang atau back raise ini 30,5 cm, dan setengah lingkar paha 31 cm, setengah lingkar lutut 23 cm, dan setengah lingkar bawah 20 cm, kemudian sisi dalam atau inseam ini 81 cm, dan terakhir resleting atau zipper ini 13 cm. Selanjutnya saya tampilkan gambar pola A, pola B, dan pola C yang merupakan bentuk pola dasar celana jeans dalam 3 metode. Lebih lanjut, saya coba bahas mengenai metode A, yang mana pada pola ini di bagian outseam dari badan depan dan belakang memiliki bentuk yang sama, sedangkan di bagian back raise lebih tegak dibandingkan dengan pola B dan pola C. Dan ketika ukuran back raise ini disesuaikan dengan size pack, maka ujung garis back raise bagian atas akan naik sekitar 5-6 cm dari garis pinggang depan, sehingga membentuk sudut 85 derajat pada center back bagian atas. Dan ketika kedua badan belakang ini digabungkan, maka akan terlihat sedikit naik pada bagian center back. Alhasil, titik garis back raise-nya juga lebih tinggi dibandingkan pola B dan pola C. Dan inilah tampilan hasil akhir dari metode tersebut. Berikutnya mengenai metode B, yang mana pada pola ini dimulai dari bawah kaki sampai lutut bagian outseam, posisi garisnya sama persis
sedangkan dari lutut ke atas miring berlawanan arah hingga 8 cm, sedangkan kemiringan di bagian back raise mengarah ke centerline badan depan. Dan ketika ukuran back raise-nya disesuaikan dengan size spek, maka ujung garis back raise bagian atas akan naik sekitar 3 cm dari garis pinggang depan, sehingga membentuk sudut 105 derajat pada center back bagian atas. Dan ketika kedua badan belakang digabungkan, maka akan terlihat turun pada bagian center back. Alhasil, titik garis back raise-nya juga lebih rendah dibandingkan dengan pola A dan pola C. Dan inilah tampilan hasil akhir dari metode B. Oke, selanjutnya mengenai metode C, yang mana pada pola ini dimulai dari bawah kaki sampai lutut bagian outseam, posisi garisnya juga sama, dan dari lutut ke atas miring berlawanan arah sekitar 5 cm, sedangkan kemiringan di bagian back raise mengarah ke centerline badan belakang. Lantas ketika ukuran back raise ini disesuaikan dengan size spek, maka ujung garis back raise bagian atas akan naik sekitar 4 cm dari garis pinggang depan, sehingga membentuk sudut 100 derajat pada center back. Dan ketika kedua badan belakang digabungkan, maka turunnya pada center back ini tidak terlalu ekstrim ya sahabat. Alhasil, titik garis back raise-nya berada di antara pola A dan pola B. Dan inilah tampilan hasil akhir dari metode C. Demikian sahabat gambaran singkat dari ketiga metode tersebut. Selanjutnya saya coba bahas kelebihan dan kekurangan dari ketiga metode tersebut ya. Dimulai dari metode A, ini memiliki kelebihan yaitu lebih irit bahan ketika diproduksi dalam jumlah banyak dan size set lengkap. Biasanya lebih irit minimal 5% hingga 10% dibanding dengan metode B. Hal ini akan diketahui pada saat layout marker. Sedangkan kekurangannya jika produk ini digunakan oleh orang yang memiliki body ideal, seringkali menganga ya di bagian center back, terutama pada saat duduk. Kemudian pada metode B, kelebihannya adalah jika produk ini digunakan oleh orang yang memiliki body ideal, produk ini lebih rapat ke body, khususnya di bagian center back dalam posisi apapun. Sedangkan kekurangannya sedikit lebih boros bahan ya, lebih boros bahan sebab pada saat layout marker ini kerapatan daripada komponen pola ini tidak serapat pada pola A. Dan selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada metode C, yang mana dalam banyak hal metode ini berada di antara pola A dan pola B. Sedangkan kekurangannya pada metode A dan B ini dapat diminimalkan dengan metode ini. Demikian sahabat penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.